Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabatku semua di channel Ubaid Wais yang membahas tentang Islam. Dan di video kali ini kita akan kembali bahas tentang pemuda yang menjaga kehormatannya sampai mati. Suatu ketika saya berada di Madinah sambil duduk di pasar. Tak lama kemudian, lewatlah seorang syaikh yang wajahnya bersinar dan berpakaian rapi, kata Jabir bin Nuh. Melihat masuknya, seorang penjual berdiri dan menyapa sang syaikh. Wahai Abu Muhammad, kudoakan semoga Allah melimpahkanmu pahala yang banyak dan meneguhkan hatimu dengan kesabaran, kata penjual sebelumnya. Amin. Memang, cinta yang sudah membara sangat sulit ditepiskan. Bahkan, hausnya cinta dapat membawa kematian, kata syaikh tersebut. Bersabarlah, wahai Abu Muhammad, sabar merupakan tongkat pegangan orang mukmin, kata penjual. Saya berharap, semoga Allah mengganti penderitaan Anda dengan pahala yang tak terbatas. Disebabkan rasa penasaran saya bertanya kepada penjual, siapa syaikh itu? Dia menjawab, dia seorang Ansyar dari suku Hazraj. Tanyaku, musibah apa yang menimpanya? Si penjual menceritakan, anaknya yang terkena musibah adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dia pasti memenuhi semua kebutuhan orang tuanya. Sayangnya, anak itu meninggal akibat kondisi yang mengerikan. Oh, apa gerangan yang menyebabkan kematiannya? Aku bertanya lagi. Si penjual mulai bercerita, ada seorang wanita Ansyar yang jatuh hati kepadanya. Setelah itu, si wanita menulis surat kepadanya, menunjukkan cinta yang menyelimuti hatinya. Selain itu, wanita itu mengajaknya bercumbu rayu dan memintanya untuk bertemu dengannya. Meskipun si wanita sudah menikah. Haram adalah jalan yang takkan pernah kutempuh dan takkan pernah kuanjurkan selama hidupku, katanya dalam surat itu. Apa yang kamu impikan hanya akan membuatmu sedih. Cari jalan kehinaan, tetapi jangan libatkan saya. Jangan menjadi bodoh dan pengikut buruk. Saya akan mempertahankan kehormatan saya. Setelah membaca surat itu, wanita itu menulis surat lain dengan bahasa yang lebih puitis dan menulis, wahai pemuda yang keras kepala, ikuti ajakanku. Tinggalkan nasihatmu dan datang dengan penuh kasih sayang. Karena keengganannya, si pemuda akhirnya meminta pendapat sahabatnya. Mungkin kamu perlu menyuruh salah seorang kerabat wanitamu untuk menasihati dan meluruskan keinginannya, kata sahabatnya. Siapa? Tahu bahwa wanita itu dapat berubah dengan cara ini. Demi Allah, hal itu tidak bisa kulakukan, kata pemuda itu saat dia menerima saran sahabatnya. Aku hanya ingin menceritakan aib wanita itu kepadamu. Ternyata si wanita tidak puas karena pemuda itu sengaja tidak membalas surat si wanita. Ia harus mengirim surat lagi kepada pemuda dengan pesan yang mengancam. Si pemuda dipaksa untuk membalas surat itu, yang berbunyi, kamu tinggal pilih, kamu yang menemuiku atau aku yang menemuimu. Tinggalkan harapan kecil Anda. Si wanita mulai kehilangan harapan. Dia kemudian mengambil jalan yang tidak dapat ditemukan. Terakhir, ia pergi ke wanita penyihir dan meminta jampi untuk pemuda itu. Si wanita penyihir kemudian mulai melakukan pekerjaannya. Pada suatu malam, anak itu duduk bersama ayahnya. Dia tiba-tiba merasa rindu pada wanita itu. Karena rasa kangen yang tak terhingga, hatinya bergemuruh. Lah segera bangkit dari sisi sang ayah dan sholat, berdoa kepada Allah sambil menangis keras. Meminta agar dia diselamatkan dari kerinduan yang tidak menentu. Namun, sayang, rindu yang dia sembunyikan semakin menggelora. Setelah melihat perubahan sikap anaknya, ayahnya bertanya, "Apa yang terjadi denganmu, Nak?" Anaknya menjawab, "Ayah, tolong ikat aku." Sepertinya otak saya tidak waras lagi. Mendengar permintaan tersebut, ayahnya terkejut dan menangis, bertanya lagi, "Ada apa sebenarnya, anakku? Coba ceritakan kepadaku." Anak itu kemudian menceritakan kisah sebenarnya kepada ayah karena anaknya terus mendesak untuk diikat.
Ayah bangkit dari duduknya dan mengambil tali, yang kemudian diikat dan dimasukkan ke dalam kamar. Tidak lama kemudian, sang anak tiba-tiba meronta-ronta dan menderum dengan suara yang mirip dengan suara sapi. Ternyata anaknya sudah tidak bergerak lagi, dengan darah mengalir dari hidungnya. Kisah ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam Jam' al-Hawa. Terima kasih untuk semua sahabatku Ubaid Wais. Sudah tonton sampai akhir, semoga dengan adanya video ini, kalian semua paham dan mengerti apa yang sudah disampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan yang disampaikan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.